Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita awali pertemuan kali ini kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ya, Bapak ingatkan kembali untuk semester 2 ini kalian untuk lebih rajin-rajin lagi dalam belajarnya ya. Karena untuk semester 2 ini kan kalian untuk persiapan kenaikan kelas ya. Jadi nanti kalau yang belajarnya tidak serius, tidak bertambah rajin, kemungkinan bisa kalian mungkin tinggal di kelas ya, masih tinggal kelas 5, tidak naik kelas 6 ya. Jadi Bapak harapkan untuk supaya lebih rajin lagi. Mempersingkat waktu anak-anak, untuk materi hari ini yaitu di minggu ke-8. Tidak terasa kita sudah 2 bulan ya belajar dengan daring seperti ini. Di minggu ke-8 ini kita membahas tentang mari ikhlas beramal. Nah, ini adalah salah satu simbol dalam depak ya, ataupun disimbolkan dalam ikhlas beramal itu ada di simbol logo depak ya, Departemen Agama. Nah, kalau kalian pernah main ke Departemen Agama ya, di sana ada logo tembus simbol yang di bawahnya tulisannya mari ikhlas beramal ya. Nah, kalau ngomong-ngomong ikhlas beramal, apa sih ikhlas itu, Pak? Di sini sudah ada tulisan, tinggal kalian baca di halaman 70 dia di buku paket kalian. Ikhlas itu maknanya bersih. Ya, nah, kalau menurut di sini maknanya bersih ikhlas itu. Bersih dari apa? Ya, bersih dari kotoran. Ya, bukan berarti kalau kita bajunya kotor berarti tidak ikhlas. Bukan seperti itu ya. Bapak singkat aja. Jadi artinya ikhlas itu sebenarnya adalah kita itu tidak mengharapkan suatu apapun. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian apabila kita membantu orang ya, apabila kita bersedekah, apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa pamrih, itu namanya ikhlas ya. Jadi sekali lagi namanya ikhlas itu adalah memberikan bantuan atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbal balik. Itu namanya ikhlas ya. Nah, makanya dalam setiap kita melakukan sholat, puasa, di sana kan ada niat ya. Makanya selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Nah, sebenarnya kata lillahi ta'ala itu adalah makna dari salah satu ikhlas ya, simbol dari pengamalan ikhlas. Nah, lillahi ta'ala itu artinya segala apapun yang kita kerjakan, kita niatkan hanya karena ingin mendapat pahala dari Allah saja, tidak yang lain ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian bisa baca ini, tulisan ini ya. Jadi intinya ikhlas itu adalah sesuatu pekerjaan atau menolong orang lain contohnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Baik pujian, rezeki, uang ataupun apapun, tidak mengharapkan itu ya. Nah, sebagaimana sabda Rasul di sini ya, yang di halaman selanjutnya ini, innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala ilayya suwarikum walaki yang duru ila qulubikum ya, rawahul Muslim, yang artinya innallaha la yang duru, sesungguhnya Allah itu tidak melihat ilayya kepadamu, ajsamikum badanmu, rupamu ya, wala ilayya suwarikum ya, dan juga tidak menilai kebagusan wajahmu ya. Kalau ini tidak melihat wajahmu ya, wa ila suwarikum, dan juga tidak melihat suaramu ataupun jadi Allah itu tidak melihat bentuk badan kita seperti apa, bagusnya kita seperti apa ya, mengamalkan sedekah kita seperti apa. Allah tidak melihat itu ya. Walakin yang duru ila qulubikum, tetapi Allah itu melihat akan keikhlasan hati kita ya. Kita bersedekah ke masjid, kita berinfak ke masjid, ataupun membantu teman, membantu orang lain, Allah tidak melihat itu, tapi hati kita ikhlas enggak? Ya,
Walakin yang dur ila qulubikum, tetapi Allah itu melihat hati kita. Itu ya. Itu kata Nabi ya. Jadi kalau kita membantu orang lain, kita berbuat kegiatan sosial apapun bentuknya, kita harus ikhlas ya, tanpa mengharapkan sesuatu apapun ya. Hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah saja. Nah, sebagaimana di poin yang kedua ya, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus ataupun benar. Nah, jadi Allah sudah menjelaskan ya dalam surat Al-Bayyinah ini yang ayat kelima. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, melainkan dengan mengharapkan ikhlasnya saja ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, apalagi berbuat jelek ya, sudah pasti. Kita berbuat baik kalau tanpa keikhlasan, ya percuma rasanya ya. Nah, jadi kalau kita melakukan kebaikan apapun bentuknya, kita harus dengan ikhlas ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah tersebut ya. Nah, di sini di halaman 72 juga dijelaskan ya, termasuk beramal ibadah yang ikhlas ya. Jadi taat kepada Allah pun harus dengan ikhlas. Nah, jadi kalau kita membantu orang lain, nah kalau kita beribadah kepada Allah pun sama harus ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas di buku ini di halaman 72 ini diterangkan yang pertama yaitu beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, ya kita biasa aja, nggak baper gitu tuh. Ya, kalau kita, bapak, udah beramal di masjid, hebat dong. Nah, biasa aja kita nggak usah baper, ya. Anggap aja itu angin lalu, ya. Nah, karena kita hanya mengharapkan imbalan dari Allah, bukan dari orang lain. Kemudian, kalau kita beramal dengan tekun dan rajin, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, pasti itu ya. Tapi pujian bukan tujuan. Ya, sebagaimana yang kedua, yang pertama, jadi kalau kita mau beramal, ya tujuan kita awalnya niatkan dalam hati kita itu, ya tujuannya bukan lain dan bukan apapun, melainkan hanya kita menjalankan perintah Allah. Karena Allah itu memerintah kepada kita untuk melakukan kebaikan, menolong orang, bersedekah, ya, amal jariah dan sebagainya. Itu Allah perintahkan, ya. Nah, hati kita ke sana ya, bukan semata-mata karena disuruh atau dipaksa. Ya. Jamaah RT 4, jamaah RW 1 harus beramal. Nah, sekalipun ada yang ngomong begitu, Pak RT-nya atau Pak RW-nya, ya jangan kita melihat itu, tapi ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menolong orang lain selama kita mampu. Nah, dalam hati kita seperti itu. Harus ada itu ya ditanamkan. Kemudian, tidak memamerkan dan menceritakan amal kepada orang lain. Ada kan? Aku udah sedekah jariah nih 1 juta di masjid. Ya, nggak usah seperti itu ya. Itu nantinya malah pahala kita hilang ya. Kita niatnya sedekah, malah amal sedekah kita nggak ada, ya seperti itu. Nah, jadi kita nggak usah pamer. Kemudian tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, kalau kalian dikasih tugas oleh Pak Guru, dikasih tugas disuruh sekolah oleh orang tua, kalian ya harus laksanakan dengan sungguh-sungguh ya, karena itu adalah ya sesungguhnya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya. Oke anak-anak ya. Ini mungkin pertemuan di minggu ke-8 ini dari Bapak. Semoga ada manfaatnya sekalipun hanya singkat. Namun Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan menjadi anak soleh-soleh semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk minggu
buku 8 ini mungkin Bapak tidak mengasih tugas ya, tugasnya hanya menyimak saja ya. Jadi kalian baca-baca kembali yang Bapak terangkan tadi di buku paket kalian, atau boleh kalian juga cari tambahan di Google ya, di Google searching ya, atau boleh kalian juga kerja kelompok bersama teman-teman kalian atau kakak kalian atau orang tua kalian di rumah ya. Terima kasih anak-anak. Bapak cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.